Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Sebelumnya ini kakak sudah share screen. Apakah kalian dapat melihat layar yang kakak sudah share di sini? Udah. Oke, udah kelihatan ya berarti ya. Oke. Jadi hari ini kita tuh belajar struktur tumbuhan. Jadi kalau misalnya minggu lalu kita tuh udah belajar ya sel eukariotik kan ada dua ya, sel hewan sama sel tumbuhan. Jadi hari ini kita belajar struktur dari tumbuhan. Ini kita belajar jaringannya dulu. Jaringan yang utama itu ada tiga. Nanti ada jaringan lain ya. Tapi ini sebentar. Oke, jadi ini ada tiga ya. Ada parenkim, kolenkim, dan sklerenkim di sini. Nah, oke, jadi kalian perhatikan dulu gambarnya di sini. Sebentar ya. Oke, maaf. Oke, jadi ini satu dari jaringan tumbuhan. Nanti ada lagi nama jaringan transportasi. Mungkin kalian sudah familiar nama sistem dan phloem. Tapi untuk sementara kita belajar jaringan dasarnya dulu. Ini strukturnya itu yang membuat tumbuhan itu jadi tumbuhannya. Ini yang pertama tuh kita punya jaringan parenkim di sini. Dia tuh kan sepertinya tuh nggak rapat ya kalau beda sama kolenkim dan sklerenkim. Nah, karena kalau parenkim tuh jaringan dasar, jadi yang mendasar dari tumbuhan tuh itu parenkim. Nah, kalau kolenkim sama sklerenkim tuh jaringan penyokongnya. Nah, jadi pertama tuh kita belajar dulu. Kita lihat di sini ya, dari parenkim tuh banyak banget ya em, bagian-bagiannya. Dan parenkim ini ada lagi nanti di daun, nanti kita akan lihat lagi. Ini pokoknya jaringan dasarnya itu parenkim. Nah, itu sebentar nih coba kakak mau coba anotit. Nah, sini banyak ya. Ini ada biasanya kalau itu udah pasti ada dinding yang luarnya itu buat pelindung dan dia itu sangat banyak di sini ada nukleus, sitoplasma dan itu fungsinya ada sama seperti yang dulu kita pelajari pada minggu sebelumnya. Ini juga ada vakuola sama starch grain ini kayak tempat buat penyimpanan pati gitu ya. Em, jadi vakuola itu sudah tempat buat penyimpanan jaringan apa nah jaringan lagi. Vakuola itu buat nyimpan cadangan makanan ya. Jadi makanya di sini ada kayak penyimpanan air, lemak, amilom itu bisa disimpan dalam bentuk pati kalau di tumbuhan. Jadi ini ya. Dan bentuk itu panjang-panjang longitudinal gini. Dan dia tuh ada apa namanya kayak nggak rapat gitu ya. Dia ada jaraknya tuh ada space di antaranya itu satu sama lainnya. Dan dinding selnya tuh tipis, terbuat dari selulosa dan selulosa tuh jaringan dia jenis karbohidrat dan banyak di tumbuhan yang bisa sebagai dinding selnya. Dan ini sebetulnya apa namanya space-nya di sini tuh ruangnya itu antar sel ini juga sebetulnya ada gunanya ya, nggak cuma sekedar hiasan doang ada ruangnya. Itu sebetulnya gunanya tuh untuk memudahkan adanya pertukaran gas. Itu guna dari yang jarak-jarak ini ya. Dan sel ini akan terus hidup. Dia hidup terus lagi tanamannya ya hidup ya dia masih hidup karena dia tuh yang menjalankan semua peran-peran yang ada pada tumbuhan. Ini parenkim. Nah, kalau kolenkim sama sklerenkim tuh sama ya, jaringan penyokong. Jadi dia tuh biasanya ada di batang. Karena dia menyokong tumbuhan itu. Di dia memiliki bentuk itu ya. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya kalau kita lihat ya, ini hanya ada tick primary cell wall. Jadi dia tuh ya apa namanya dindingnya itu yang primer aja, walaupun dia tebal tapi dia primer aja. Nah, kalau yang ini tuh dia kalian kalau perhatikan dia ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, kalau kalian beda kenapa bisa begitu? Nah, karena kalau kalian kem itu biasanya pada tumbuhan muda aja. Nah, kalau yang masih muda itu yang masih kecil tanamannya, masih umurnya masih kecil lah pokoknya. Nah itu dia belum ada yang namanya sclerenchyme. Cuma ada colenchyme. Jadi colenchyme ini dia tuh seperti kayak tulang penopang, penopang pada organ muda yang masih tumbuh, masih tanamannya masih tumbuh itu. Jadi dia tuh lebih lentur gitu. Jadinya dia tuh nggak benar-benar yang kaku gitu. Dia menebalnya pun kurang merata. Dia tebal tapi dia kurang merata karena dia tuh tanamannya masih dalam proses pertumbuhan. Jadi dia tuh masih lentur, jadi dia ciri khasnya itu lentur dan dia pertumbuhannya penebalannya maksudnya penebalannya kurang merata. Itu untuk kolenkim, jadi pada tumbuhan muda. Nah, seiring bertambah umur,
tanaman tuh kan biasanya mengeras ya. Dia tuh nggak lentur gitu loh. Kalau tanaman yang masih muda tuh dia kan lebih lentur gitu. Kalau misalnya yang udah tua itu kan dia lebih keras. Nah, yang bikin keras itu sebetulnya itu jaringan sclerenchyme. Nah, jaringan kolenkim yang sudah menua ini, dia lama-lama itu dia akan mengalami sklerifikasi namanya. Jadi makanya berubah menjadi sclerenchyme. Jadi yang sebelumnya itu ini ya, dia tuh kayak akan lignin ya. Dia tuh nanti akan menjadi lignin. Sebelumnya itu dia tuh ini ya. Sebelumnya itu dia tuh pektin sama selulosa. Nah, dia kalau udah tua tuh jadi dia lignin. Jadi berbeda ya ininya. Makanya dia juga lebih keras. Dan ini kenapa deteksi secondary sour primary itu sekarang kim itu terjadi pada pertumbuhan sekunder. Artinya apa? Kan kalau primer itu artinya dari tanaman yang mungkin dari biji itu jadi membesar. Nah, kalau pertumbuhan sekunder itu dia tuh mungkin membesar juga, misalnya batangnya menebal, lebih tepatnya kambiumnya, dan dia tuh juga, maksudnya tanamannya sudah gede, dia ke menua aja prosesnya, jadi itu sekunder, jadi itu bedanya. Jadi sclerenchyme itu sebetulnya sama dari sclerenchyme ini, dari colenchyme ini terbentuklah si sclerenchyme ini, sebetulnya gitu. Jadi kalau tanya di mana aja, kalau parenchyma tuh technically dia dari mana-mana, di daun ada, biasanya buat fotosintesis, di akar juga ada, di batang juga ada biasanya. Hampir semua bagian ada karena dia itu jaringan dasar, jadi di mana-mana ada. Cuman dia tuh mungkin beda-beda. Kalau daun lain lagi fungsinya, kalau di akar dan lain-lain pokoknya. Mungkin kalau di batang lebih ke tempat penyimpanan air ya, misalnya kayak di kaktus gitu. Dia vakuolanya itu kan gede ya, dia bisa buat menyimpan air. Nah, kalau di daun dia tuh buat fotosintesis. Nah, kalau kolenkem itu biasanya pada yang muda, bisa gitu kayak misalnya batang muda, takai daun yang masih muda, itu bisa buat petunasan apa tuh dia kolenkem. Nah, kalau yang sekarang game itu sih yang udah tua ya. Dan dia tuh lebih ke serabutnya gitu, serabut-serabut luarnya itu. Nah, itu biasanya jaringan sekarang game. Itu aja seperti ya sih kalau untuk em, bedanya untuk jaringan tumbuhan ini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke bagian akar dan lainnya? Atau mungkin kakak ngomongnya kayak kurang jelas atau kalian ada yang ingin tanyakan terlalu cepat atau gimana? Kalian bertanya aja nggak apa-apa. Oke, berarti nggak ada yang ditanyakan ya. Kalau misalnya bingung atau misalnya kalian ngerasanya ada yang belum kakak jelaskan lagi atau misalnya ada kalian mau koreksikan, silakan gitu di chat juga boleh. Oke, karena nggak ada yang tanya, tapi kalau misalnya tiba-tiba kepikiran nanya, boleh di kolom chat. Ini kakak stop sharing sebentar, kakak lanjut ke materinya ya. Oke, jadi ini mungkin kayak pelajaran biologi kalian juga ya. Tapi ini kakak jelasinnya lebih cepat, lebih ke intinya aja mungkin. Sebagai mungkin ya review gitu. Kalau misalnya ada yang kalian ingin tanyakan lebih lanjut, silakan. Nah, ini mungkin umumnya tumbuhan ya. Kakak jelasin yang intinya aja. Mungkin kalau dulu yang kakak pelajari kan panjang ya, maksudnya detail gitu. Nah, ini perbedaan mendasar konsep mendasarnya aja. Oke, jadi ini yang utama ya. Ada akar, ada batang, buah, daun, bunga. Seperti yang kita tahu. Nah, ini juga biasanya kalau pada tanaman tuh dia berbeda ya antara dikotil sama monokotil. Jadi dikotil monokotil tuh biasanya utamanya tuh dilihat dari em, ini ya dari apa namanya bijinya. Jadi kalau menurut kakak ya kan dikotil tuh artinya dua kotiledon. Nah kalau monokotil tuh satu kotiledon. Jadi kotiledon tuh nanti kalian akan tahu apa itu nanti di selanjutnya akan kakak jelaskan. Nah biasanya kalau dikotil tuh dia tuh akarnya tunggang. Jadi dia tuh akarnya gede gitu, satu gitu yang dasarnya, lalu di sekitarnya ada serabut-serabutnya gitu. Seperti ini, kalian bisa lihat itu akar tunggang. Nah, kalau di monokotil, dia tuh akarnya serabut namanya. Jadi dia tuh lebih halus. Contoh akar serabut itu misalnya mungkin kayak misalnya ada di bayam atau kangkung. Nah, kalau kalian beli itu kan ada akarnya gitu, serabut. Kayak sejenis rambut gitu deh. Dia nggak yang tebel kayak pohon yang gede-gede gitu. Jadi dia tuh lebih gampang cabut eh itu perbedaannya di akar. Dia lebih mantap kalau di kotel dan dia tuh kan juga biasanya batangnya itu juga biasanya lebih gede ya. Dia berkambium dan sebagainya. Kalau yang
Monokotil tuh nggak begitu, contohnya dan sebagainya. Nah, kalau untuk vaskularnya itu ada nanti di batang. Mungkin kalian nanti akan bisa lihat. Nah, di sini. Dia cenderung nyebar ya, kalau yang monokotil. Nah, kalau di kotil kan kayak ada satu gitu loh yang gede. Misalnya gitu. Di batang tuh lebih kelihatan sebetulnya. Oh, itu yang akar, sorry. Ini yang batang maksudnya. Makanya kakak heran nanti kok gambarnya slide. Nah, itu vaskular itu maksudnya itu jaringan penyusun dalam silam phloem itu yang ada di em, batangnya ya. Nah, kalau di kotil tuh kalau kalian lihat rapi ya. Dia di satu lingkaran gitu, rapi banget. Nah, kalau monokotil tuh nyebar. Nah, itu perbedaannya ya. Itu maksudnya vaskular. Nah, kalau daun itu nanti akan kita lihat lagi contoh-contohnya. Yang jelas pokoknya dia tuh kalau daun itu dia tuh paralel gitu. Apa namanya? Em, bukan apa sih namanya? Veins itu kayak batang daunnya gitu ya. Ya batang daunnya kalau yang di bawahnya tangkai ya. Berarti batang daunnya dia tuh kayaknya bercabang. Kalau yang di kotil dia bercabang. Kayak misalnya yang menjari. Pokoknya kalau kalian lihat yang dia bercabang gitu, itu biasanya di kotil. Dia seperti kayak pohon kecil gitu, dia bercabang. Nah, kalau yang monokotil tuh enggak, dia rapi. Dia satu garis saja. Nah, itu monokotil. Nah, contohnya kalau kalian lihat itu jagung ya. Daunnya di jagung itu kan rapi ya, dia lurus-lurus gitu. Nah, itu dia itu monokotil artinya gitu. Nah, kalau untuk bunganya itu lebih ke kelipatan sih. Biasanya kalau kelipatan tiga itu dia monokotil, kalau yang empat atau lima dia dikotil. Nah, kalau bijinya mungkin kalian juga sudah tahu kalau misalnya monokotil tuh seperti jagung gitu kan dia satu yang nggak bisa terbelah ya. Kalau misalnya contoh sederhana kayak kacang tanah gitu kan bisa kebelah dua. Nah, kalau yang bisa kebelah dua tuh dia dikotil biasanya gitu. Kalau misalnya lihat tumbuhannya dia kalau pohon yang gede bisa gitu kayak pohon apel, pohon mangga itu biasanya dikotil juga. Yang kecil-kecil misalnya kayak kangkung, kayak bayam gitu itu monokotil. Jadi itu aja untuk ini contoh lainnya, maksudnya strukturnya ya. Kelihatan di sini. Kita akan bahas satu persatu di selanjutnya. Tuh, ini pembuluhnya menyebar ya. Oke, kita sebut aja pembuluhnya. Jadi ini pembuluhnya paralel, nih menyebar. Itu aja, nanti kita akan lihat lagi di selanjutnya. Oke, jadi ini struktur anatomi akar. Kalau sebelumnya ada yang ingin kalian tanyakan tentang monokotil mungkin kakak materinya lebih singkat. Karena mungkin kakak pikir kalian sudah pernah pelajari, tapi ini kita review aja. Nggak apa-apa, karena nanti kalau sampai kuliah pun nanti bakal nemu lagi pelajaran ini. Cuman dia bahasnya udah nggak terlalu spesifik. Maksudnya, em, kalau kalian misalnya sudah paham, sudah tahu strukturnya gimana, gambarnya gimana, cara kerjanya gimana, kalian pasti bisa jawab soalnya. Jadi, di sini kakak cuma jelasin yang basicnya aja di sini. Oke. Nah, ini anatomi akar. Yang penting kalian harus tahu kalau intinya kalau monokotil itu dia apa-apa tuh cenderung nyebar. Nggak, akarnya nggak batang. Jadi kalau kita ngeliat gambar itu yang kayak ada intinya seperti ini, itu sudah jelas itu dikotil. Nah, kalau monokotil itu nyebar. Silem phloemnya juga sama, di akar sama di batangnya. Nah, jadi ini akan notate lagi. Jadi di sini tuh ada epidermis. Epidermis itu sama di mana-mana, mau dia di daun, di akar atau batang, dia itu berfungsi sebagai pelindung. Seperti epidermis itu ibaratnya kayak kulit kita. Kulit kita tuh kan tujuannya buat melindungi organ dalam. Nah, begitu sama juga kalau di tanaman itu namanya epidermis. Jadi epidermis itu buat melindungi organ-organ di dalamnya. Jadi itu epidermis ya. Dan epidermis itu di semuanya ada sebetulnya. Jadi nanti di daun, di batang nanti akan ketemu lagi namanya epidermis itu. Oke, lalu berikutnya ada korteks. Jadi korteks itu gunanya buat menyimpan cadangan makanan. Jadi dia tuh letaknya di mana ya? Di sini gitu. Kayaknya titik-titik itu udah korteksnya. Maksudnya gitu. Oke. Jadi itu buat menyimpan cadangan makanan. Bisa juga buat jalur transportasi ya. Jalur transportasi air itu biasanya melalui korteks. Nah, itu ada endodermis. Jadi endodermis itu lingkaran yang ini ya. Kelihatan nggak ya? Nah ini kakak tebelin lagi yang warna pink itu. Nah itu lingkarannya itu namanya endodermis.
Nah, endodermis itu gunanya tuh untuk ngatur masuknya air dan mineral ke dalam stele. Ini stele, nggak tahu, kayaknya bacanya gitu. Maksudnya stele itu apa? Itu yang jaringan apa sih namanya, jaringan pengangkut gitu. Jadi dia tuh pusat jaringan pengangkut. Karena di dalam stele ini dalamnya itu ada yang namanya silam dan floem. Jadi endodermis itu kayak ibaratnya yang ngasih izin, maksudnya masuk gitu, masuk air, oke, masuk mineral gitu ke dalam si um, silam dan floem ini. Nah, perisikal ini ada dua ya, perisikal di Kanada. Jadi perisikal tuh gunanya untuk tempat asal akar lateral, dan kalau misalnya pada dikotil dia tuh akan membentuk kambium. Kalau monokotil dia tuh nggak membentuk kambium ya, karena dia tuh nggak mendukung, emang dari strukturnya ya, nggak mendukung adanya pertumbuhan sekunder. Jadi kalau pada monokotil itu nggak bakal ada kambium. Jadi itu juga alasannya kenapa kalau monokotil tuh cenderung biasanya batangnya tuh lebih rapuh gitu biasanya, dan dia tuh lebih kurus. Kalau di kotel tuh ya, kalau tanaman yang berkayu, yang tua, yang berabad dan yang sangat tebal itu batangnya diameternya itu, nah itu biasanya ini ya di kotel, karena dia ada namanya pertumbuhan sekunder, dan perisikon ini akan membentuk kambium saat dia tuh sudah makin tua umurnya. Jadi gitu. Oke, jadi kalau empulur ini biasanya ini monokotil aja empulur ini. Dia itu letaknya di tengah-tengah ini, di silem floem ini. Nah, kalau di kotil kenapa ya nggak ada yang puluhannya? Nah, karena dia itu sudah ada kambium yang tebal, dan dia tuh juga biasanya dari silamnya udah gede ya, silamnya kalau kalian lihat. Nah, dia udah gak ada tempat lagi secara struktur, dan yang puluh itu ada di tengah-tengah ini, di sini. Nah, yang puluh tuh gunanya untuk ya biasa sih kalau tempatnya kayak gitu ya. Ruang tengahnya akar, dan itu gunanya untuk menyimpan cadangan makanan. Biasanya kalau kayak gitu tuh menyimpan cadangan makanannya. Itu. Nah, kalau silam dan slime mungkin kalian udah familiar, tapi kita review aja di sini. Nah, kalau silam itu nanti di daun dan di batang juga pasti ada, karena dia tuh seperti satu ini ya, kayak mungkin media transportasinya bagi nutrisi tanaman. Jadi dia dari akar, dari yang menyerap unsur hara, air, mineral dan sebagainya dari akar, dia sampai ke daun itu, nyampe ke daun-daun untuk fotosintesis kan. Jadi otomatis di semua tempat itu ada namanya silam dan floem. Nanti kalian bakal nemu lagi. Cuman kalau pada tikotil tuh dia akan berbeda dengan monokotil. Nah, jadi jangan terbalik. Silam itu gunanya untuk mengangkut air atau mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi dia tuh untuk mengangkut air. Nah, sedangkan floem itu kebalikannya. Dia tuh untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke akar. Jadi dia tuh terbalik ya. Satu tuh untuk menyalurkan air dan unsur hara itu ke seluruh tumbuhan, itu silem. Nah, kalau floem itu menyalurkan hasil fotosintesisnya. Misalnya kakak tandainnya tuh anggap aja floem kan F depannya. Fotosintesis juga F. Jadi floem itu hubungannya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Jadi gitu cara ingatnya. Nah, ini kalau kambium itu pada monokotil nggak ada sekali lagi, karena dia tuh memang pertumbuhannya nggak mendukung pertumbuhan sekunder, jadi nggak bisa tumbuh kambium. Jadi meristem itu untuk pertumbuhan sekunder ya, penebalan akar kambium itu. Nah, kalau pada batang penebalan batang, jadi ya buat penebalan aja. Dan biasanya fun fact, kambium itu biasanya juga dapat dilihat, ketebalan kambium itu kita dapat pas pohon itu ditebang ya biasanya. Itu ketebalan kambium tuh dapat melihat umur si pohon itu. Jadi udah berapa tahun gitu. Kelihatan dari kambiumnya. Hmm, oke. Ini mungkin kalian jadi bisa lihat perbedaannya. Kalau dari segi struktur lebih banyak, lebih kompleks di kotil ya daripada monokotil. Jadi kita sekarang lihat aja secara terpisah bagaimana kalau di kotil aja. Jadi ini di kotil aja. Kalau kalian lihat ini kerapi ya. Oke, jadi ini batangnya. Oke, ini batangnya dulu ya. Oke, ini kakak terbalik ya slide-nya kayaknya. Oke, nggak apa. Ini kita lihat dulu. Oke, tadi itu batang ya. Udah ya berarti ya. Kalau batang sih nggak terlalu banyak bedanya, lebih banyak di ini kita akar, sorry sorry. Maksudnya akar itu mungkin nggak terlalu banyak perbedaannya. Kalau di batang ada berapa, nanti akan dibahas lagi. Sepertinya itu aja. Kalau untuk dari ini tuh di sini ada yang pulur ya. Kalau monokotil dan dikotil nggak ada. Untuk silang phloem, kalau epidermis ada semua. Oke, sepertinya itu aja kalau untuk akar. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, boleh ditanyakan ya. Atau misalnya ada kurang jelas gitu, boleh ditanyakan. Nah, ini
Di sini ya. Ini kita bisa lihat di sini ada epidermis. Oke, ini jabi-jabi empuler ya. Jadi jabi empuler ini untuk menghubungkan korteks empuler. Jadi ini kan korteksnya, ini empulernya sini. Jadi dia untuk menghubungin. Ini sebetulnya penghubung aja sih. Oke, mungkin kita lanjut aja ke sini. Tunggu. Oke, kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, gak apa-apa. Mau tanyakan, tanyakan dulu. Tapi sejujurnya untuk batang sama akar itu hampir sama ya. Apa namanya? Strukturnya. Tapi kalian jangan keliru ya untuk perbedaannya. Jadi ini batang sama ya. Ini juga batang. Oke, kita yang ini aja deh. Karena ini kalian bisa langsung lihat perbedaannya antara dikotil sama monokotil. Kalau yang tadi itu dikotil doang, batang dikotil. Nah, ini tuh sama-sama ada epidermis, itu pelindung luar, seperti yang kakak bilang sebelumnya. Pasti di batang ada epidermis, di daun nanti juga ada epidermis. Jadi sama untuk jadi pelindung bagian luar, untuk mencegah kehilangan air, dan kadang menghasilkan kutikula. Nah, kutikula tuh seperti kayak lilin gitu, untuk pelindung ya, buat mencegah biar si tanaman tuh gak kehilangan air. Jadi sebetulnya kayak kalau kutikula tuh sama kayak di tangan kita. Kalau di jari kita tuh kan ada kulit ya di atasnya, di atas dekat kuku tuh ada kulit. Nah, itu namanya kutikula. Jadi kalian anggap aja ingat itu. Kutikula di tangan tuh sama kayak di em, apa ya namanya? Kayak di tanaman dia tuh jadi pelindung gitu. Nah, sebetulnya di sini korteks ada dua-duanya ya. Cuman kalau monokotil mungkin nggak terlalu kelihatan gitu korteksnya. Tapi sebetulnya ada. Jadi korteks itu buat penyimpanan cadangan makanan sama kayak tadi. Sekali lagi flam dan silam itu juga sama. Flam itu untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kalau silam itu untuk mengangkut air dan mineral ke akar dan seluruh tumbuhannya. Jadi batang itu seperti kayak penghubung ya antara akar sama daun. Jadi strukturnya mirip ya. Jadi kambium juga pasti ada di sini. Kambium jelas. Di sini empuler juga sama ya di sini ya. Oke, mungkin kalian akan bertanya, kenapa empuler itu di sini dikotil? Tapi kalau di batang itu empuller itu dia ada di tadi empuller itu maksudnya di akar di monokotil, tapi kenapa di batang dia di kotil. Jadi sebetulnya sama ya, kedua-duanya tuh punya empuller sebenarnya. Bukannya karena keliru, tapi enggak, emang kenyataannya itu tuh letaknya memang beda empuller tuh. Jadi pada di kotil juga ada empuller, pada monokotil juga ada empuller. Cuman kalau monokotil itu empullernya itu ada di akar sama kayak batangnya itu juga mestinya ada, cuman nggak kelihatan jelas gitu empullernya. Tapi kalau dia diganti dengan jaringan dasar, jadi kayak penggantinya yang pulau kan mirip sih, gitu. Em, Sedangkan kalau di dikotil tuh empulurnya tuh baru ada kalau di batang, sedangkan di akarnya dia nggak ada empulur. Jadi sebetulnya perbedaan letak aja, satu di batang, satu di akar menuju ke batang gitu. Tapi sebetulnya sama-sama memiliki empulur ya, dan empulurnya juga fungsinya sama untuk penyimpanan cadangan makanan. Jadi sebetulnya ini juga ngaruh ke strukturnya, karena kalau pada akar kan empulur itu kan ini ya, dia di pusat. Karena kalau yang pulau itu mengisi uang pusat akar atau uang pusat batang. Nah, karena di sini udah diisi oleh silam yang gede di atatomi akar apa namanya di kotil. Jadi dia tuh empulumnya tuh nggak ada, dia nggak punya ruang kosong. Gitu aja logikanya. Tapi kalau misalnya pada di batang, itu justru kalau di kotil kan rapi ya. Maksudnya silam floemnya tuh jaringan pengangkutnya semuanya di tepi gitu. Nah, jadi dia punya ruang kosong. Jadi ruang kosongnya diisi oleh empulur. Namanya empulur ya. Dia ruang kosongnya untuk misalnya untuk cadangan makanan. Tapi kalau di monokotil kan dia tersebar ya silam floemnya. Jadi empulurnya mau taruh di mana? Jadi nggak ada empulur di batang monokotil. Jadi kalau misalnya kalian mikir secara em, kritisnya gitu ya maksudnya. Jadi nggak usah terlalu dihafal yang mana ya, yang mana. Ingat strukturnya aja.
Jadi kalau ngeliat strukturnya gini, kalian sudah tahu yang ada yang pulau itu kalau di batang ya pasti di kotil, nggak mungkin di monokotil. Tapi kalau di akar justru dia terbalik gitu, karena ada strukturnya. Jadi jaringan dasar tuh buat mengisi uang, buat penyimpanan juga sama ya hitung-hitung kayak pulau, hampir mirip sih. Tapi ini dia lebih dominan kalau di monokotil. Sebenarnya di kotil mestinya juga ada, cuman nggak begitu jelas. Jadi nggak ditambahkan, lebih dominannya di monokotil. Sebetulnya kalau kalian perhatiin juga di batang kan lebih tebal ya epidermisnya itu mungkin ya dia mengalami pertumbuhan sekunder dia juga lebih tebal ketimbang siapa namanya nih monokotil yang cuma selapis ini. Jadi gitu ya. Untuk akar dan batang sebetulnya hampir mirip ya. Sama-sama memiliki silam floem, cuman bedanya dia tuh lebih ke fungsi utamanya ya. Sebetulnya jaringan daunnya bersama sih. Kalau misalnya batang tuh buat penyokong, akar tuh buat menyerap unsur hara dan yang menopang tumbuhan itu. Jadi karena dia masuk ke dalam tanah. Jadi lebih ke fungsi apa namanya kayak bagiannya langsung sih. Tapi kalau jaringan dalamnya hampir sama, hampir mirip-mirip juga. Tuh hampir sama. Ini kan kita nggak bagian dalamnya ya, nggak bagian luar. Tapi nggak apa-apa. Karena hari sebelumnya kita belajar dari sel, jadi kita sekarang belajar organ-organ dalam tumbuhan. Nah, ini yang kakak bilang tadi soal daun. Kalau di kota itu dia tuh ada menyep sama menjari. Nah, itu dilihat dari apa namanya pembuluhnya ya, disebutnya veins dari si daunnya ini. Kalau menjari sama menyep itu kan dia cenderung banyak ya ininya apa namanya kayak kalau bisa digambar itu kan gini ya. Kayak dia tuh begini nanti dia begini lagi dia begini lagi apa gitu dia bercabang-cabang gitu. Makanya dia sebutnya dia bercabang gitu. Kalau untuk si apa namanya daunnya untuk dikotil. Tapi kalau misalnya pada monokotil dia tuh rapi ya, kayak gini. Makanya kalau misalnya daun kayak jagung itu bisa ditarik, dia bisanya begini kan. Dia tuh lurus, jadi bisa ditarik jadinya. Nah itu ciri khas utamanya kelihatan dari daunnya. Lebih ke ini aja sih, kalau daun. Oke, kita lanjut aja ke strukturnya aja. Sebelumnya juga ada yang bertanya strukturnya itu gimana. Jadi ini struktur anatomi daunnya yang sederhana dulu. Jadi ini ada sel spons. Jadi ini bekas pembuluhnya ya. Ini terdapat silem dan floem di bekas pembuluhnya ini. Sekali lagi ada epidermis atas bawah sama-sama ada epidermis. Epidermis itu gunanya buat apa? Sekali lagi buat pelindung. Dan dia tuh biasanya lapisan luar itu ada kutikula, kayak lapisan lilin, biar air di dalam daun ini nggak keluar segitu banyaknya gitu. Makanya kalau kita tetesin air di daun ya, dia kan nggak nyerap ya. Daunnya nggak akan menyerap si air itu, tapi dia kayak meng, apa namanya kayak licin gitu jadinya gitu. Dia meluncur airnya. Nah itu ada kutikulanya misalnya. Bisa di epidermis itu ada kutikulanya, lapisan sini kayak lilin-lilin gitu. Nah ini kan mungkin kalau kalian lihat ada lubang gitu ya di epidermisnya kayak ada ini. Lubang ini gunanya untuk keluar masuknya oksigen. Jadi kan untuk respirasi lah, itu untuk respirasi daun. Jadi itu namanya mulut daun atau stomata dikenalnya. Nah, stomata ini gunanya untuk apa? Stomata ini gunanya untuk ya tadi lah untuk respirasi ya. Dia tuh mulut daun dan dia tuh bisa diatur nanti keluarnya. Nah ini oke kita lihat gambarnya lebih detail aja. Nah gambar ini lebih detail. Jadi mungkin kan akan dapat gambarannya lebih jelas di sini. Nah kalau kita lihat ini lapisan yang hijau-hijau ini itu namanya kutikula seperti yang sebelumnya. Itu lapisan lilin untuk mencegah kehilangan air dan ya, untuk perlindungan juga. Ada epidermis atas bawah itu biasanya selain jadi pelindung dia tuh juga tempat em, untuk stomata ya gitu. Jadi dia tuh klorofilnya nggak ada. Klorofil itu biasanya nanti ada di sini, di barisan tiang. Ini kakak zoom sedikit lagi. Jadi biar lebih jelas gambarnya. Nah, kalau ini mesofil itu suatu jenis jaringan parenkim ya. Ini parenkim juga. Jaringan tiang sama jaringan bunga karang atau spons. Kenapa namanya jaringan tiang? Ya karena bentuknya dia tuh rapat-rapat seperti tiang. Dia tuh memanjang, longitudinal namanya. Dia tuh jadinya disebut jaringan tiang. Nah, jaringan tiang ini kalau kalian lihat kan dia banyak titik-titik hijau. Nah, titik-titik hijau itu namanya klorofil gitu. Nah, klorofil ini gunanya buat fotosintesis
ya, sel hijau daun itu. Jadi tempat fotosintesis itu di jaringan tiangnya. Ya, Mark, apakah ada yang ingin tanya? Ini bakteri atau apa lagi? Oke, ini kita lagi belajar jaringan tumbuhannya. Jadi kita sekarang lagi belajar strukturnya daun, bukan bakteri ya. Oh, ini tumbuhan. Iya, tumbuhan. Nah, kalau misalnya tumbuhan, kalau kalian lihat di bawah mikroskop, ya bentuknya bisa jadi akan seperti ini. Oh, silem. Terus kalau kalau lihat di silem dan flom itu seperti apa ya? Kayak dia Iya. biru sendiri. Oke, jadi sebetulnya warnanya nggak seperti itu ya mestinya ya. Mungkin nggak seperti itu karena untuk keperluan ilustrasi ya mungkin ya. Karena biar kalian bisa lebih jelas bedanya tutupnya kayak daun itu kan dominan hijau ya biasanya. Nanti kan jadi bingung. Jadi ini untuk keperluan ilustrasi sebenarnya mungkin warnanya bisa beragam tergantung siapa yang mengilustrasikan untuk membedakannya. Tapi kalau jaringan tiang itu pasti dia warna hijau. Kenapa? Karena dia akan kaya akan klorofil. Klorofil itu warna hijau ya, warna hijau pada tanaman. Dan gunanya untuk apa? Untuk fotosintesis. Jadi itu jaringan tiang. Nah, kalau jaringan bunga karang tuh bisa disebut juga jaringan spons. Kenapa jaringan spons? Atau jaringan bunga karang namanya? Karena dia tuh nggak rapet gitu. Kalau kalian lihat banyak sekali celaknya. Nah, celak ini bisa untuk pertukaran gas. Pertukaran gas ya, namanya juga tumbuhan juga respirasi juga ya, sama seperti kita manusia, namanya organisme pasti dia akan mengalami namanya respirasi. Jadi respirasi itu pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi tempatnya itu di jaringan bunga karang dan dua jaringan ini mesofil ya, jaringan tiang sama jaringan bunga karang itu masuk dari jaringan dasar yaitu parenkim tadi. Karena parenkim itu jaringan dasar ya. Kalau yang kayak gini-gini tuh biasanya namanya parenkim. Jadi begitu. Nah, kalau sirum dan phloem itu seperti tadi yang kakak bilang, di mana-mana pasti ada dari akar ke daun. Karena memang transportasi ya. Dia tuh karena jaringan transportasi, otomatis dia dimanapun akan ada di apa namanya di akar sampai ke daun tuh pasti ada karena dia tuh memang transportasi dari akar ke daun gitu jadi dia pasti ada. Nah kalau di bunga nanti nggak bakal ada silem. Jadi cuma di akar, dari akar menuju batang habis itu dia ke daun. Nah sekali lagi kalian juga sudah tahu sebelumnya sudah kakak ulang beberapa kali kalau silam tuh untuk mengangkut air dan unsur haranya ke daun. Nah kalau fotosintesis itu untuk mengangkut hasil fotosintesis keluar dari daun tersebut. Jadi em, ya gitulah pokoknya. Jadi dia tuh fotosintesis itu apa yang namanya kan energi ya. Nah, dia itu untuk keluar dari daunnya. Setelah daunnya memproses air, unsur hara, dan menyerap cahaya matahari, dia itu akan membagi-bagikan fotosintesisnya akan sebab keluar daun itu. Gitu. Jadi kakak biasanya biar gampang ingatnya, fluem itu depannya F, fotosintesis juga depannya F. Jadi dia tuh gunanya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Jadi biar gampang ingatnya sama-sama depannya F gitu. Nah, itu namanya seludang pembuluh. Nah, mungkin sedang pembuluh itu apa gunanya? Dia itu em, yang mengelilingi sistem phloem ini ya, sudah pembuluh yang membulat ini. Dan itu tuh gunanya untuk apa? Dia tuh gunanya tuh untuk mengelilingi bekas pembuluh. Jadi kayak seperti pelindungnya gitu dah. Jadi itu guna sudah pembuluh di kayak asin pelindung. Untuk ini di biasanya di epidermis atas juga bakal ada stomata. Jadi nggak cuma yang di bawah doang. Dan stomata ini bisa dikatakan mulut daun ya, di mana pertukaran gas itu ada CO2 dan O2 tuh masuk gitu. Nanti masuk ke jaringan bunga karang ini. Jadi ini stomata ini pintunya, pintu keluar sama pintu masuk. Tapi terjadi pertukarannya di bunga karang. Jadi begitu ya. Nah, sel penjaga ini gunanya itu untuk mengontrol kapan stomata ini harus menutup, kapan stomata ini harus membuka. Jadi kalau misalnya musim panas, kayak sebelumnya, mungkin pertemuan sebelumnya nggak bertanya ya, kalau misalnya kayak di kekeringan gimana, nah sel penjaga ini akan bertugas biasanya untuk menutup si stomata ini. Jadi biar dia tuh nggak kehilangan air. Karena kalau stomata terbuka terus, dia tuh akan kehilangan banyak air. Nah, nanti tanaman tuh layu nanti, gitu. Jadi itu gunanya sel penjaga. Jadi untuk mengontrol itu. Kalau misalnya dia butuh air, dia akan membuka ini ya. Jadi dia bisa masuk. Tapi kalau misalnya butuh simpan airnya, dia simpan. Nah, kalau untuk modifikasi itu lebih ke bentuk daunnya sih. Karena semakin lebar permukaan daun, misalnya kayak tanaman air kan lebar ya permukaan daunnya. Dia tuh akan membutuhkan banyak air. Dan dia tuh akan cepat menguap. Dia cepat menguapkan air dan dia juga butuh banyak air. Makanya tanaman air itu dia daunnya lebar karena dia tuh ya tumbuhnya di air dia jadi pasti banyak juga menyerap air dan butuh juga banyak menguapkan air. Jadi dia tuh nggak membengkak gitu istilahnya.
dengan air. Tapi kalau misalnya tanaman yang di padang gurun, misalnya seperti kaktus, itu kan durinya itu daun ya. Jangan salah ya, dia itu modifikasi dari daun. Jadi makanya terbentuk duri. Dia kan permukaannya itu sangat tipis ya, cuma satu duri gitu ya. Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena dia memang habitatnya di padang gurun. Dia memang kekurangan air di sana. Jadi dia itu butuh apa namanya? Meminimalisir lah maksudnya gitu, mengurangi sebanyak mungkin pengeluaran air maksudnya nggak perlu gitu. Jadi makanya dia kecil gitu daunnya. Iya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, kalau aku tahu, aku lihat di daun itu ada tulang-tulang. Tulang itu seperti bagian mana ya? Belum, Oke, tidak daun dikasih tuh tahu. ada tulangnya. Oke, jadi kalau tadi sebelumnya sudah jelaskan, itu kayak tulangnya itu sebenarnya namanya itu pembuluh dari daun ya sebetulnya ya. Dia itunya, dia tuh untuk membentuk struktur daunnya karena em, namanya sesuai namanya tulang daun dia tuh untuk membentuk struktur si daun nih. Jadi daun tuh punya struktur karena kalau misalnya dia nggak memiliki tulang tuh daunnya nggak akan bentuk nanti. Dia akan ya letoy gitu nanti bentuk, nggak ada bentuknya. Jadi dia butuh bentuk juga. Jadi sama seperti kita manusia punya tulang belakang yang bentuk tubuh kita ini ya sama seperti daun juga itu gunanya untuk tulang daun ya. Walaupun di sini nggak ada tapi itu gunanya. Dan tulang daun ini juga berfungsi untuk seperti ini sebelumnya. Untuk membedakan mana tumbuhan monokotil, mana tumbuhan dikotil. Kalau yang monokotil tuh dia lurus-lurus aja tulangnya, tapi kalau dikotil dia tuh banyak cabangnya. Nah, kalau kalian lihat yang jelas cabangnya tuh di menjari ya, kan banyak ya ruas-ruasnya. Nah, kalau monokotil tuh dia lurus. Jadi kalau misalnya mau lihat tuh yang paling gampang dilihat tuh di kotil tuh misalnya kayak daun pepaya itu di kotil. Dan kalau misalnya pada monokotil itu di ini ya di jagung. Daun pandan, daun pandan monokotil. Iya, kalau yang daunnya seperti itu, yang biasanya kayak dia lurus-lurus tuh monokotil. Jadi itu untuk daun sepertinya. Kalau nggak ada yang ingin, apakah masih ada yang ingin ditanyakan untuk daun? Atau yang sebelumnya juga nggak apa-apa kalau ada yang ingin nanya. Nanti batang sama akar sebelumnya. Kutikula adalah bagian luar dari daun. Iya, kutikula itu seperti lebih tepatnya dia jenis lapisan ya. Dia itu lapisan lilin biasanya gitu untuk mencegah masuknya itu air atau kehilangan mencegah masuk, mencegah kehilangan air. Jadi ya tuh ya seperti lapisan pelindung gitulah. Kayak jas hujan sama daun mungkin. Nah, itu lapisan lilin itu juga makanya kalau misalnya kalian meneteskan apa namanya air di atas daun, airnya tuh kan akan meluncur gitu ya. Dia nggak akan terserap oleh si daun biasanya gitu. Dia ada perlindungannya. Nah, itu juga buktinya ada lapisan kutikula gitu. Jadi ya tuh untuk ya itu tadi untuk mencegah kehilangan air sekaligus jadi perlindungan juga. Selain epidermis, jadi di atas epidermis masih ada kutikula ya buat pelindungnya. Jadi begitu. Ya, Mark, apakah masih ingin tanyakan? Ya, eh, kira-kira jika aku misalnya robekin daun gimana? Robekin ini jadi dua, gimana? Em, kenapa suaranya kurang jelas? Ya, Mark, kenapa? Kira-kira apa yang terjadi jika ini daun, kemudian aku Kalau daunnya kenapa? Atau boleh dirobekin jadi dua? daunnya dirobek jadi dua? Ya, Oke, daunnya kalau dirobek jadi dua, jaringannya akan tetap ada ya. Karena jaringannya sebetulnya sangat-sangat tipis sebetulnya. Oke, jadi misalnya ini daun ya. Ini daunnya nggak apa-apa warna pink ya. Oh, kakak malas gantinya. Jadi ini misalnya daun ya. Ini kan daun tuh kan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kamu bagi jadi dua seperti ini pun dia tuh struktur ini akan tetap ada. Kenapa? Karena struktur ini tuh bukan dari daun yang flat begini ya, satu ini ya. Kamu mungkin berpikirnya gini, enggak. Dia tuh sebetulnya ketebalan daunnya. Jadi daun tuh mungkin ketebalannya cuma segini ya. Nah, itu semua ini itu ada di ketebalan ini. Jadi daun tuh mau dipotong sekecil apapun akan terlihat struktur ini. Jadi nggak gitu ya konsepnya. Jadi kalau misalnya ya gitu. kalau aku belah dua vertikal gimana? Oh, itu Akan sama strukturnya akan seperti ini. Jadi mau ngebelahnya vertikal seperti ini, mau seperti ini itu nggak akan ngaruh karena sejujurnya strukturnya akan bisa dilihat kalau misalnya kamu tuh justru motongnya sekecil ini doang, seutil ini doang, sekecil gini pokoknya. Itu
baru bisa ngeliat strukturnya. Karena kalau misalnya kamu bawa daun yang gede gitu, kamu mau bagi berapa itu nggak akan kelihatan. Justru mau ngelihat struktur dari daun, batang akar tuh harus potongnya tipis sekali, baru kelihatan bisanya gitu. Ngeliat jaringan di bawah-bawahnya gitu. Kira-kira sel-sel ini akan keluar nggak ketika aku robekin daun setelah robekin daunnya? Kemana Em, keluarnya? kenapa? Kan kalau aku robek, kira-kira sel-sel di semua jaringan ini akan keluar. Em, mungkin kalau misalnya kamu mungkin misalnya kalau kamu lumatkan betul-betul dihancurkan mungkin akan bisa, tapi kalau misalnya kamu potong kecil sekalipun dia tuh pasti tetap akan kelihatan. Karena kalau misalnya pengamatan di lab itu justru harus motongnya kecil sekali, bahkan tipis sekali itu motongnya sampai harus betul-betul yang tipis banget, nyaris nggak kelihatan gitu. Mungkin apa ya namanya, kecil sekali pokoknya gitu, hampir sama kayak sepian pasir gitu. Itu taruh di bawah mikroskop nanti akan kelihatan jaringan seperti ini. Jadi em, jaringan ini mungkin nggak akan benar-benar rusak sepertinya. Mungkin kalau pada kondisi tertentu mungkin dia akan rusak, tapi kalau misalnya kamu potong sekecil apapun dia pasti akan tetap ada struktur itu. Jadi sama ya untuk batang juga begitu dan yang lainnya. Ya, Jadi kira-kira jaringan dan jaringan tiang ini selalu menyatu ya iya sampai dia. dia robek. Iya, dia akan menyatu sepertinya. Cuman kadang-kadang kalau di Microsoft mungkin akan kelihatan bisa jaringan apanya yang lebih dominan, tapi sepertinya sih akan tetap kelihatan ya jaringan-jaringannya ini. Em, karena dulu waktu kakak praktikum tuh juga ada ya gitu, kayak kelihatan misalnya gitu. Oh ini kayak ijo-ijo, oh ini klorofilnya dan sebagainya gitu. Cuman kalau untuk jaringan lain sih jujurnya enggak pernah kelihatan, tapi kelihatan sih ada yang bentuknya kayak tiang-tiang ini berarti oh jaringan tiangnya seperti itu. Jadi terima kasih untuk menggunakan waktu saya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting em, sudah puas dengan jawabannya. Kalau misalnya masih ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan. Sebetulnya kita masih ada dua ya, batang udah tadi maaf. Maksudnya bunga, buah sama biji. Nah sebetulnya oke lah kalau bunga mungkin kalian sudah bosan ya, mungkin sudah pernah belajar ya. Kita sekarang bahas biji aja. Kenapa? Karena semua ini kita belajar tentang perbedaan monokotil dan dikotil. Karena kita punya waktu tinggal beberapa menit lagi, jadi kita bahas bijinya aja. Karena yang berdasar dari semua ini namanya monokotil dikotil itu justru dari bijinya. Monokotiledon dan dua kotiledon. Makanya monokotil dan dikotil. Nah, sebetulnya, tunggu. Eh, Kalau daun itu, daun lagi. Maksudnya kalau buah itu strukturnya nggak begitu banyak ya. Maksudnya cuma begini doang. Dan mungkin dari gambar ini pun juga kalian sudah tahu fungsinya. Apa kalau exocarp itu em, kulitnya, jadi untuk kayak melindungi kulit dagingnya. Iya, betul. Untuk melindungi dagingnya. Kalau endocarp itu untuk melindungi si bijinya. Dan mesocarp itu dagingnya. Jadi daging buah yang kita makan namanya mesocarp jadinya. Gitu. Dan itu untuk cadangan makanan. biji alpu, Ya, kenapa? biji aku pernah biji alpukat. Jadi itu dia bundar besar. Kira-kira yang aku itu kira-kira ada Oke, jadi sebetulnya untuk biji ya, walaupun dia sebesar itu pun dia tetap aja ya. loh, Ya, dia tetap aja dia punya struktur sama ya. Dia tetap biji ya. Dia jadi tetap ya biji, cuman ada yang kecil, ada yang gede, tapi sama dari segi struktur ya. Ini untuk struktur daunnya, ya apakah masih ada yang ingin ditanya? Oke, nggak apa-apa. Kalau sudah ingin tanya, boleh ditanyakan aja. izin ke toilet. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Silahkan, Bang. Oke, jadi sebelumnya, kalau misalnya masih mau tanyakan, nggak apa-apa. Misalnya kalian penasaran sesuatu, kayak Mark tadi, misalnya ada yang ingin tanyakan, silakan. Nah, ini kita lihat dari daun. Maaf, kakak itu typo mulu dalam mulutnya hari ini. Oke, jadi ini biji ya. Nah, ini contoh utamanya tuh mungkin ini seperti kayak, anggap aja ini kayak kacang tanah ya, struktur sama. Sebenarnya biji yang bisa terbagi dua tuh kacang tanah ya, mungkin yang paling umum kalian temuin. Kalau misalnya makan kacang tanah kan suka terbelah dua. Nah itu dia pasti dikotel kalau seperti itu, karena dia terbelah dua. Nah kalau kayak jagung kan nggak bisa dibelah ya, malah hancur ya kalau kalian belah ya. Nah itu berarti bukan monokotil, berarti bukan monokotil, bukan dikotil tapi monokotil.
satu aja, nggak bisa terbelah. Kalau bisa terbelah itu dikotil, kalau yang nggak bisa malah hancur. Misalnya kalian mau itu berarti dia mono. Jadi gitu. Nah, ini strukturnya kulit biji hampir sama kayak epidermis. Dia tuh gunanya untuk melindungi si daging buahnya untuk embrio ya namanya ya. Sama seperti manusia juga. Jadi ini dan untuk mengatur keluar masuknya air. Nanti ada satunya prosesnya apa keluar masuk air ini bisi. Tapi kita nggak bahas hari ini. Kita bahas struktur aja dulu. Karena biologi ini sangat luas ya. Jadi kalau kita bahas satu setting itu nggak bakal cukup. Jadi mungkin di next pertemuan kita akan belajar tentang bunga sama jenis-jenis penyembuhannya karena memang kebutuhannya belum dibahas bunga ya. Ya, jadi kita sekalian bahas penyembuhan juga. Nah, ini balik lagi ke sini. Ini di kotil. Ini tuh ada yang namanya plumula. Nah, plumula ini namanya calon tunas. Yang calon batang plus daun. Jadi kalau kalian lihat tuh dia kayak tumbuhan kecil gitu di dalam si biji ini. Namanya plumula itu. Kan dia kayak ada daunnya gitu. Kalau yang mulai tumbuh kelihatan kayak di daunnya ada batang-batangnya gitu. Lebih kelihatan ke daun sih. Batangnya belum kelihatan. Nanti kalau dia udah tumbuh jadi tunas pas sudah keluar dari biji itu baru kelihatan nanti batang kecilnya. Tapi sekarang tuh baru calon tunas saja di sini. Namanya plumula. Nah, ini cotyledon. Ini ya yang membedakan em, si apa namanya apa yang namanya biji monokotil dan dikotil itu kotiledonnya. Jadi kotiledon ini sebetulnya apa sih kotiledon ini kok kayaknya penting banget. Itu kotiledon itu sebetulnya untuk menyimpan cadangan makanan ya sebenarnya untuk si embrionya. Nah, cuman kotiledon itu dia tuh sebetulnya bagian dari embrio itu. Jadi dia satu bagian, satu kesatuan dengan si embrio ini. Maksudnya si embrio itu apa? Embrio itu ya plumula, poros embrio, dan radikula. Jadi itu bagian dari si embrio. Dan kotiledon juga termasuknya. Akan terlihat jelas kalau di monokotil ya katanya. Kotiledon ini dia menyatu sama plumula ini. Kalau ini kan katanya nggak menyatu. Tapi kotiledon itu sebetulnya dia untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi dia tuh akan menyuplai nutrisi ke si tanaman tuh saat si tanamannya sudah mulai bertunas. Sudah mulai berkecambah ya, mulai tumbuh pokoknya intinya. Dan dia tuh juga membantu fotosintesis awal. Nah, kalau di sini tuh kita punya radikula. Radikula tuh calon akar. Jadi dia tuh untuk menyerap air ya sama seperti fungsi akar. Jadi radikula tuh nanti yang akan menjadi akar, kalau plumula tuh akan menjadi daun plus batangnya. Jadi itu perbedaannya. Calon tanaman kecil pokoknya. Ya, Mark? Tuh, itu aku lihat itu kayak ada poros embrio itu. Kita mau ke situ. Betul. Poros embrio tuh sebetulnya ya seperti kalian lihat plumula tuh dan radikula tuh terhubung oleh poros embrio. Jadi poros embrio tuh seperti ya penghubung. Dia tuh untuk mengatur arah pertumbuhannya. Jadi sebetulnya ada dua ya, namanya hipokotil dan epikotil. Ya, kita tahu banyak sekali. Udah monokotil, ini habis itu dikotil, lalu sekarang ada lagi di poros embrio itu membedakan hipokotil sama epikotil. Jadi poros embrio ini yang menentukan tanaman ini nanti akan dibawa kemana, pasti ada gede akan tumbuh seperti apa itu poros embrionya. Jadi embrio itu sebetulnya itu terdiri atas kotiledon, poros embrio, plumula, dan radikulanya. Nah, nanti kelihatan banget ya di monokot. Nanti kan kakak jelaskan. Nah, poros embrio itu hipokotil intinya itu dia tuh bagian antara kotiledon dan radikula itu membantu munculnya kecambah. Nah, kalau itu tuh antara kotiledon dan plumula di sama ya. Tunggu. Oke, jadi ini kotiledon plumula itu kalau yang menghubungkan itu namanya epikotel, kalau hipokotel itu kotiledon dan radikula. Oke, jadi agak ribet ya. Karena ini nggak ada ilustrasinya cocok. Jadi kita bahasnya mungkin di pertemuan berikutnya aja. Tapi intinya begitu. Nanti proses embrio tuh gunanya untuk menentukan nanti arah pertumbuhan si embrio ini akan jadi dia tuh akan berupa hipokotil atau epikotil. Nanti kita akan kasih contoh ilustrasinya biar kalian nggak bingung. Karena kakak juga bingung kalau jelasinnya nggak ada ilustrasi. Jadi nanti kita akan bahas lagi di mungkin pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas proses embrio itu menghubungkan si plumula dan si radikulanya. Secara singkatnya begitu. Nanti dia akan menentukan tumbuhnya bakal gimana itu nanti itu poros embrio. Nah, kita sekarang bahas ke si monokotil. Maaf. Nah, kalau kalian lihat, oke jaringan buah itu sebenarnya bagian dari buah ya, sepertinya sama. Nah, di sini itu um, kenapa di monokotil ada endosperm, tapi kalau di kotil nggak ada. Nah, kalau kalian perhatikan juga, kotiledonnya itu kan kalau di kotil tuh hampir, maksudnya mayoritas itu dominannya itu kotiledon ya. Nah, kotiledon itu sebetulnya bagian dari embrio yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi dia tuh yang menyuplai nutrisi ke si embrionya nih. Embrionya itu ya ini tadi, lumula, radikula, sama pos embrio ini satu kesatuan dia embrio dari si biji ini, embrio tanaman. Tapi
Kotyledonnya menyuplai. Nah, kalau misalnya monokotil kan kecil lah. Kalau kalian lihat kotyledon cuma secuil doang, cuma separuhnya doang. Jadi kalau misalnya untuk menyuplai makanan ke embrio itu nggak bakalan cukup dari kotyledon doang. Jadi adalah endosperm. Jadi tapi endosperm ini bedanya apa dengan kotyledon, sama-sama menyuplai makanan? Kenapa gitu? Ya memang dari sananya ya berbeda struktur ya. Tapi endosperm itu gunanya untuk menyuplai cadangan makanan untuk embrio. Jadi terutama pada monokotil. Jadi kebanyakan di kotil tuh nggak punya endosperm. Jadi endosperm itu apa ya, sama seperti kita manusia juga. Apa yang kita butuhkan sebagai sumber energi ada karbohidrat, protein dan lemak. Jadi gitu. Jadi itu fungsi dari endosperm. Jadi untuk menyuplai si embrio ini biar dia tetap tumbuh gitu. Sama juga seperti kotyledon. Cuman kotyledon itu bedanya dia kan tebal ya kalau di kotil. Jadi kotyledon saja sudah cukup, nggak perlu endosperm lagi. Tapi di monokotil karena bubung kurang, jadi dibutuhkan lah endosperm ini. Jadi lebih ke situ perbedaannya. Jadi lebih tepatnya tuh di kotyledonnya ya, utamanya kalau kita perhatiin ya. Makanya jadi penentu utamanya tuh monokotil di kotil dari kotyledonnya. Oke, kakak ngomongnya cepat ya. Oke, semoga kalian nangkep. Kita masih punya beberapa menit. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau mungkin tadi kakak ngomong tuh cepat, ada yang misalnya kalian nggak nangkep, kalian mau tanyakan, silahkan. Hmm, kira-kira kan kalau aku mau motong jagung sepertinya itu nanti kulit kuningnya akan ya copot. Oke, jadi Itu kalau jaringan buah ya. kenapa? Maksudnya kuning-kuningnya. Oke, jadi ya sebetulnya mungkin kuning-kuning ini ya, yang kalau kalian lihat tuh mungkin iya, itu mungkin embrio dari si jagung ini ya. Dan sekitarnya tuh mungkin yang air-air tuh namanya endospermnya. Jadi sebetulnya itu em, cadangan makanannya ya, maka jadi kayak air-air gitu. Ya, mungkin itu namanya embrionya itu yang di tengahnya itu betul mungkin. Berarti intinya polos embrio itu artinya di monokotil atau kotil. Ya, Atau yang polos embrio itu yang mengatur jalannya atau ke daun atau tumbuhan iya. Jadi bermula. betul. Jadi sebetulnya sama juga kayak manusia ya, dia punya embrio juga. Jadi embrio ini sebetulnya kayak bakal tumbuhan lah namanya. Sama seperti itu kayak bakal manusia dibanding gitu kalau pada manusia. Jadi sama ya, sebenarnya konsepnya sama embrio itu pada tumbuhan maupun pada manusia sama. Jadi ya dari embrio inilah nanti akan terbentuk tanaman baru. Jadi seperti itu. Ya, Mark. Kira-kira ada nggak stomata di biji? Oke, stomata tuh Kayak hanya di daun ya. Nggak akan ada stomata di, cuma ada di daunnya. Namanya mulut daun, makanya stomata itu. gimana biji bisa bertahan? Don. Oke, biji itu bisa bertahan itu karena sebetulnya dari sebelumnya itu dia sudah disuplai ya oleh si induknya, dari buah itu kan melindungi ya. Nanti kan buah itu kan akan ada bijinya tuh. Nah, sebetulnya dia itu sudah disuplai jadi ya. Makanya ada namanya cadangan makanan, yaitu endosperm sama cotyledon. Jadi endosperm sama cotyledon ini gunanya untuk menyimpan cadangan makanan. Dan itulah yang bikin si biji ini tetap bertahan hidup walaupun dia belum bisa berfotosintesis gitu. Dia bertahan hidup, dia tuh akan disuplai oleh si kotyledon atau endosperm ini untuk dia bisa tumbuh. Nah, dari situ ada energi. Nanti pas dia udah tumbuh, udah kelihatan ada daunnya keluar itu dia sudah bisa fotosintesis. Jadi ya begitu cara biji bertahan hidup. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita mungkin bisa close kelasnya. Apakah Ya, Mark, kenapa tadi keputus? apa kotiledon on itu bisa habis atau Kotyledonnya bisa. Iya, kotyledon akan habis. Kalau misalnya tumbuhannya itu sudah bertunas, kotyledonnya akan habis. Udah habis diserap sama si tumbuhannya, kotyledonnya ya habis nanti. kotiledon bisa habis ternyata. Bisa, jadi kalau bisa tumbuhannya itu sudah bertunas, udah di tanaman, udah keluar dari bijinya, itu kotyledonnya biasanya sudah habis. Makanya dia sudah tumbuh dan kotyledonnya memang nggak dibutuhkan lagi karena si tanaman sudah bisa berfotosintesis walaupun daunnya masih kecil. Tapi bagaimana? Tapi bagaimana jika biji itu kotiledonnya sudah habis walaupun tumbuhannya
belum tumbuh atau daunnya belum tumbuh. Mungkin itulah mungkin penyebabnya kenapa sebagian tanaman yang kalian tanam gitu dari biji gagal tumbuh. Mungkin karena kotorannya sudah habis mungkin. Terus Ya. bagaimana cara untuk mengatasi? Sepertinya kurang bisa diatasi kalau begitu ya. Sepertinya kalau dia tuh sudah cenderung mati dari biji itu udah susah ya sepertinya. Kakak bukan expert di itu ya, tapi setahu kakak tuh kalau yang gitu tuh udah pada susah. Kalau dia udah nggak ini, biasanya orang pun juga nggak terlalu mau menyelamatkan ya biasanya. Kalau sudah begitu ya ambil biji baru tanam ulang biasanya gitu. Tapi kebanyakan seperti itu sih. Biasanya kalau kotorannya habis ya tumbuhannya gak tumbuh biasanya karena dia kurang nutrisi ya. Sama juga seperti manusia gitu. Kalau misalnya dia kurang nutrisi dari si ibunya ya anaknya akan keguguran ya sama seperti biji ini. Jadi konsepnya sama. Oke, sepertinya ada yang oke masih ada yang ingin ditanyakan Mark. Mungkin penutup. Hmm, apa lagi ya? Oh ya, aku pernah nonton itu bijinya direbus sehingga bijinya nggak mati. Kok bisa? Kotiledonnya itu menguap atau habis tiba-tiba. Oke, jadi sebetulnya ini ada lagi nanti kenapa ya tanaman tuh ya bisa biji itu disiram ya. Makanya kalau misal kalian lihat kacang hijau mau jadi toge itu kan disiram ya. Nanti ada kapas, nanti kalian kasih air. Jadi ada yang namanya proses imibisi. Nah itu nanti akan kakak jelasin lagi. Ada imibisi itu proses masuknya air ke dalam biji. Jadi dia tuh akan merangsang pertumbuhan karena namanya pertumbuhan sama juga kayak manusia ya sekali lagi ya. Pasti butuh air. Air itu sangat bagian esensial dari makhluk hidup ya, dari organisme. Jadi dia itu akan nanti masuk namanya proses imibisi. Nanti ya itu yang merangsang si biji ini untuk bertumbuh. Jadi betul. Jadi ya kalau bisa dibasahin tuh makanya juga kalau tanaman kalian semai gitu di tanah gitu kalian taruh-taruh gitu harus disiram. Karena kalau nggak disiram ya lama-lama dia bisa menguap juga kan. Dia lama-lama mengering. Dan kalau mengering ya dia mati gitu. Jadi nggak akan bisa tumbuh lagi kalau sudah kering gitu. Berarti berarti kalau direbus kotiledonnya habis sama sekali. Hmm, kotilodonnya apakah bisa habis? Mungkin bisa jadi ya, karena kan sebetulnya kayaknya kotilodon itu kan namanya cadangan makanan tuh dia tuh di atas air ya, kalau kabel dan sebagainya. Jadi dia tuh biar nggak mengering, karena kalau dia menguap nanti kan kalau terlalu kering ya, kalian misalnya nggak kasih air gitu ya, dia kan menguap. Dia kalau menguap itu kan ya dia ya kotilodon juga otomatis pasti dia akan mengering. Makanya kalau biji yang kering itu kan dia nggak bisa ditumbuhkan lagi biasanya gitu. Karena ya itu tadi ya mungkin betul juga kenapa sebagian itu dikasih air ya direbus dan sebagainya gitu ya untuk biar si tanamannya ini nggak mengering nanti bijinya sebagainya gitu jadi untuk merangsang pertumbuhan juga nanti ada yang namanya imbibisi imbibisi itu apa jadi sebentar ya ini kakak cari ini ya imbibisi definisinya jadi penyapan air oleh zat padat seperti biji ya jadi menyebabkan zat tersebut membengkak dalam bentuk larutan jadi itu nanti kita akan bahas imbibisi itu gimana tapi intinya itu proses masuknya air nanti oleh zat padat seperti biji jadi itu ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi itu aja. Jadi itu bis itu penting dalam kecembahan ya. Jadi makanya kenapa harus disiram. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mark. Jadi itu namanya nanti kalian bisa cari kalau mungkin masih penasaran imbibisi itu apa nanti. Itu proses masuknya air. Intinya itu aja untuk pertemuan kali ini. Nggak apa-apa kita dikit karena memang tadi kakak mulainya 5 menit lebih lambat ya. Nah, jadi itu aja pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah aktif. Dan mungkin minggu depan kita akan kuis ya. Jadi siap-siap aja. Jadi materinya tentang sel. Oke, jadinya itu aja. Kakak tutup kelasnya. Terima kasih, Kak. Semuanya. Pak. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.